Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan analisis anggaran berdasarkan program organisasi pada PT ASDP Indonesia Ferry. Baiklah, langsung saja rekan anggota saya akan menjelaskan terkait gambaran umum perusahaan. Oke, langsung saja kita ke gambaran umum perusahaan dari PT ASDP Indonesia Ferry. PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero atau biasa disebut sebagai ASDP adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang transportasi air. Fungsi utama perusahaan ini adalah untuk menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan, serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 4 kantor regional dan 29 kantor cabang untuk mengelola 34 pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1973. Pada saat itu, penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilaksanakan oleh proyek ASD Ferry atau BASDF. Kemudian, pada tahun 1980, BASDF diubah menjadi proyek angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang kemudian disingkat menjadi BASDP. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang struktur perusahaan. Struktur perusahaan terdiri dari presiden direktur, direktur komersial dan pelayanan, dan direktur teknik dan fasilitas. Yang pertama, presiden direktur bertanggung jawab atas koordinasi umum serta membawahi divisi audit internal, Biro Fraud dan Satuan Kerja Corporate Social Responsibility. Hubungan afiliasi, tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kepemilikan saham. Kemudian Direktur Komersial dan Pelayanan bertanggung jawab terhadap seluruh divisi komersial dalam perusahaan dan atas pengadaan program promosi dalam rangka peningkatan penjualan. Kemudian Direktur Teknik dan Fasilitas menjadi penghubung antar departemen. Selanjutnya akan dijelaskan ruang lingkup dan bidang usaha perusahaan. Baik, saya akan menyampaikan ruang lingkup dan bidang usaha perusahaan. Realisasi tahun 2020, total pendapatan yang dicapai oleh perusahaan sebesar 74% dari anggaran tahun 2020, yaitu realisasi sebesar 13 miliar 19 juta 831. Sedangkan dalam anggaran yang sudah ditetapkan sebesar 18 miliar 1312 juta 375 ribu. Analisis kinerja realisasi pendapatan tahun 2020 belum dapat mencapai target yang diinginkan. Perusahaan terutama pendapatan pelayaran yaitu penumpang dan kendaraan. Hal ini disebabkan memakai jasa lebih memilih jalan darat melalui jembatan Suramadu. Oleh karenanya, perusahaan harus tetap berusaha meyakinkan pada pemakai jasa agar tetap memilih transportasi laut dengan cara memperbaiki pelayanan dan promosi kapal pariwisata. Sedangkan bank dapat melampaui dari anggaran dikarenakan banyak proyek yang bermunculan di Madura seperti kantor dan perumahan. Total beban yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 89% dari anggaran tahun 2020, yaitu realisasi sebesar 25 miliar 316 juta 885 ribu. Sedangkan anggaran yang ditetapkan sebesar 28 miliar 544 ribu 466 ribu. Analisis kinerja realisasi biaya tahun 2020 pencapaian lebih rendah dari anggaran. Perusahaan sudah berusaha dengan baik dalam efisiensi biaya. Oleh karenanya, penghematan biaya diharapkan dapat mempertahankan kondisi yang ada dengan tanpa mengurangi mutu dan kualitas.
Langkah-langkah dalam penyusunan RKA dimulai dari penyusunan rencana strategis yang merupakan aplikasi dari visi dan misi perusahaan, kemudian direalisasikan dalam program kerja. Setelah program kerja tersusun, perusahaan mengaplikasikannya dalam bentuk kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja dan anggaran. Dalam mencapai visi dan misi perusahaan, maka perlu dicapainya tujuan yang dimaksudkan dalam tahapan awal yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyusun RKA adalah menyusun rencana strategis untuk tahun anggaran 2021. PT ASDP Indonesia Ferry telah menyusun rencana strategis sebagai berikut. Yang pertama, strategis korporasi yaitu mengembangkan inovasi dan rangka peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya melalui pemanfaatan potensi internal. Terus meningkatkan daya tumbuh dengan berorientasi pada kegiatan yang mengarah kepada efisiensi di segala bidang dan pengembangan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu strategi usaha, yaitu meningkatkan pendapatan pelayaran dengan kegiatan promosi dan peningkatan pelayanan jasa yang diberikan. Terus optimalisasi penggunaan sarana transportasi pelayaran yang dimiliki dengan tetap mempertahankan kondisi kapal. Meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya melalui pemeliharaan rutin kapal. Yang ketiga yaitu strategi fungsi perusahaan. Di bidang sumber daya manusia SDM umum, perusahaan berusaha mengoptimalkan job description dan jam karyawan. Dalam mendukung rencana strategis perusahaan, perlu disusun program kerja sebagai aplikasi dari pencapaian Restra. Program perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan optimalisasi pendapatan. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki dan tetap mempertahankan kondisi kapal. Yang ketiga, peningkatan efisiensi biaya dengan cara meningkatkan kualitas pemeliharaan rutin. Baiklah, untuk yang terakhir ada kesimpulan di mana hasil pencapaian kinerja tahun 2020 adalah cukup, sehingga disarankan untuk RKAP tahun 2021 diharapkan pencapaian kinerja menjadi baik. Tahap-tahap penyusunan RKAP tahun 2021 masih belum sempurna, sehingga disarankan perusahaan akan menyempurnakan penyusunan dengan membuat indikator dan menyusun laporan keuangan sampai dengan neraca performa. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.